Yang jelas adalah Presiden Jokowi melanggar KKN, korupsi, kolusi, dan yang kasus Gibran ini nepotisme, jelas terang. Nggak bisa dibantah. Kok menang ya? Undang-undangnya jelas. Dan karena sudah dipersiapkan juga, maka Pak Jokowi mengarahkan, tunjukkan kalau ada kecurangan, lapor ke mana MK. Udah disetel. Kasus Pak Prabowo lagi 2019, waktu dikalahkan itu, di dalam ada yang mengatakan, lapor ke MK, saya bilang, jangan setel. Ya, karena diikuti saran dari yang ngerti hukum katanya, dilegitimasi lah. Saya nggak mau ngungkit-ngungkit, ini contoh. Memang diarahkan ke sana. Lah MK udah disetel kok. Karenanya menghadapi orang yang bertindak di luar hukum, kita mau pakai konstitusi, hukum, ini formalnya jalan lah. Karenanya kami dari UUD geleng-geleng sendiri dan kita nggak kaget. Yang kedua, pertanyaan besar. Kok bisa begini, kenapa? Nah, ini saya mengatakan ilmunya sedikit. Mayoritas masyarakat di banyak negara, termasuk di Indonesia, kapasitas berpikir atau mind capacity-nya dari 8 jenjang yang ada, makin tinggi makin baik, kita berada di jenjang ketiga mayoritas. Ini tidak terkait dengan edukasi, jenjang akademis. Ciri-ciri jenjang ketiga itu sudah sangat jelas. Jadi ikatan kapasitas pikirannya apa? Kemampuan otaknya bekerja masih terbatas, yang saya sebut dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sangat reaktif, berpikirnya instan, karena reaktif dan instan muncul kepada solusi yang simptomatis. Hanya mampu melihat yang kelihatan, baru bisa menghargai kerja kalau secara fisik kelihatan. Kemampuan melihat yang tidak terlihat di bawah permukaan itu belum berkembang dengan baik. Tahu, tapi belum. Ujungnya apa? Empatinya rendah. Apa makna empati rendah? Kalau yang bersangkutan tidak kena, akan bereaksi tahu. Jadi waktu Gibran lolos di KPU, karena banyak masyarakat merasa tidak dirugikan, nggak kena, tapi sekarang karena kena, dirugikan, baru ribut. Itulah gambaran dari jenjang kapasitas berpikir, jenjang 3. Mau diapain? Ini kaitannya, nggak ada urusan mau dokter, SMA, profesor, nggak ada urusan ini kapasitas berpikirnya. Kalau saya bicara empati, itu bukan urusan sekolah. Itu urusannya soft skill. Saya kebetulan belajar, memperdalam, menerapkan, dan mengembangkan secara praktis. Jadi ini yang kita baca. Kalau sekarang ribut ya silakan. Jawabannya kan gampang. Wah, Jokowi tunjukkan kalau ada kecurangan. Lapor ke Bawaslu. Memang dari Bawaslu, lapor ke MK. Sudah diarahkan ke sana, semua udah disiapin. Dan diarahkan kemana? Tolong pelajar. Ini hanya sekedar pelanggaran. Mikir nggak kita? Kalau pelanggaran kok masif ya? Dan yang dimainkan semuanya paslon 02. Dirubah angkanya 10 jadi 100, 17 jadi 170, dan sebagainya. Itu dimasukkan, dimainkan. Kalau ketahuan Bawaslu kemarin salah input, kita sudah koreksi. Dia nggak teknis, bukan. Ini kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan masif dilakukan. Siapa yang jamin sistemnya benar di KPU? Sistem komputernya. Saya nggak ahli. Tapi kalau ini aja udah nggak benar, bagaimana sana mau? Itu kan berlapis-lapis. Kan sederhana lah. Kok yang dikacau itu peningkatan main-main angka untuk 02. Dari yang manual di Bawaslu diketemukan sekian ribu, di TPS sekian ribu ini. Ya kenapa? Kok kebenaran? Dunia medsos sekarang ini luar biasa. Oke, kita periksa juga, diteliti. Tapi ini menggambarkan situasi yang ada. Nah, saya sebagai UUD mengatakan, yuk berpikirlah lebih cerdas. Biasakan berpikir antisipatif, tingkatkan kualitas pikiran kita. Jangan di jenjang ketiga, minimal naiklah jenjang kelima. Minimal jenjang kelima itu orang sudah berpikir antisipatif, sudah bisa menghargai profesional. Sekarang ada kalau jenjang ketiga tuh. Karena apa yang terjadi? Jenjang ketiga itu pragmatismenya gampang. Tanpa sadar, cukup banyak orang yang nggak sadar ataupun sadar terjebak dengan mindset transaksional. Gue dapat apa? Kalau tidak, gue dapat apa? Gue kenapa dirugikan apa? Kalau tidak dirugikan, dia tidak ribut. Walaupun itu tidak benar. Empatinya rendah. Jadi sel otak, neuron di otaknya yang terkait dengan empati belum tumbuh, kalau orang Betawi bilang, atau belum berkembang dengan baik. Jadi kembali saya katakan, saya tidak kaget. Kami tidak kaget. Tapi tolong jangan lihat ini sepotong. Lihatlah urutan dari peristiwa kejadian yang kelihatan aja lah. Mulai dari KPU, Bawaslu, MK, itu yang kelihatan. Itu kan lihat. Kemudian dari tim robot mengatakan ini udah nggak benar. Bagaimana jawaban KPU? Diarahkan dengan seakan-akan hanya masalah teknis. Laporkan kalau itu nanti kami koreksi, enteng aja. Bahwa ini adalah tindakan kriminal, sudah bukan kejahatan biasa. Bukan kecurangan, tapi kriminal. Kejahatan yang direncanakan secara sistematis dan masif, dan niatnya memang mau macam-macam. Kembali saya ulangi, Jokowi bikin kekeliruan dengan mengatakan gue kasarnya, gue pasti menang. Siapa yang bisa ngalahin gue? Gue itu siapa? Anak yang maju, bukan Pak Prabowo-nya. Barang menurut saya lah, silakan aja. Itu yang ingin disampaikan. Yuk kita jadikan ini pembelajaran. Jadi kotanya apa? Solusinya? Ulangi, hasil yang sekarang batalkan. Diproses ulang, ganti petugas-petugasnya, bongkar total. KPU, Bawaslu, dan sistemnya dirubah. Sistem komputernya itu betul-betul disepakati, diedit sama-sama. Semua orang kan tahu. Itu aja bisa disampaikan. Kalau mau benar. Dan temanya lucu, pemilu damai. Jujur dan adil, bukannya damai. Tujuannya bukan damai. Damai itu akibat, tapi tujuan sasarannya jujur dan adil. Kok damai jadi tujuan bagaimana? Itu kan udah di luar logika yang, kalau istilah Rocky Gerung, di luar logika akal sehat. Jadi tolong gunakan ini untuk pembelajaran. Jangan terus kita nih membiarkan orang lain membodohi kita dan baru ribut kalau kita kebentur. Ini kejadian. Jadi kalau kita dibodohin, ya karena kita diam aja. Nyimpang sedikit. Demo depan DPR, demo. Hasilnya apa? Bikin macet Jakarta, baru itu kelihatan hasilnya. Orang udah nggak digubris, nggak belajar. Jadi memang mau diapain, kualitasnya baru segitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, koreksi kalau kami keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.